Halo Sobat Filmologi, balik lagi nih bareng aku, Sheila, yang bakal mereview film adaptasi dari novel yang berjudul The Fifth Wave karya Rick Yancey. Nah, The Fifth Wave merupakan film yang disutradarai oleh J. Blackson. Sebelum masuk ke review, aku bakal kasih sedikit sinopsis dari film The Fifth Wave. Oh iya, agak sedikit spoiler ya. Nah, film yang bercerita tentang kisah hidup Cassie yang diperankan oleh Chloe Grace Moretz, seorang perempuan berusia 16 tahun. Suatu ketika, ia melihat sebuah UFO yang jatuh di dekat sekolahnya. Tak lama setelah itu, alien mulai muncul dan mencoba untuk membunuh semua manusia. Pembunuhan yang dilakukan alien itu dilakukan ke dalam 5 tahap. Nah, pada tahap kelima ini pembunuhan dilakukan dengan cara yang cukup ekstrim. Dalam film ini, meng-highlight bagaimana cara Cassie untuk bertahan dalam melewati gelombang kelima tersebut. Jadi gimana? Kira-kira Cassie bakal selamat nggak sih? Nah, yuk. Kita akan bahas setelah ini tentang filmnya. Nah, sayangnya di film ini tuh menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu yang bikin rasa gregetan satu sama lain tuh jadi kurang. Misalnya nih, dalam buku, di mana Cassie pun nggak tahu apa yang terjadi dengan Ben, hingga akhirnya buku mengubah sudut pandang penceritaan dari sisi Ben. Begitu pula ketika Cassie bertemu Evan. Melalui bab-bab yang dinaratori oleh masing-masing tokoh sudut pandang orang pertama, rasa penasaran pembaca semakin dibuat memuncak dari buku tersebut. Namun, tidak diadaptasi oleh pihak studio. Hal ini membuat penulis skenario atau para pekerja akan sulit memvisualisasikan apa yang ada di buku 100%. Nah, maka dari itu tidak dibuat menjadi sudut pandang orang pertama, melainkan dibuat menjadi sudut pandang orang ketiga serba tahu yang dapat mencakup keseluruhan. Tentang penokohan, aku tuh suka banget sama karakter Evan yang ada di film. Kenapa? Karena nggak karena pemainnya yang tampan ya, tapi karena sifat dan sikapnya dan apa yang dia yakini tuh masuk gitu loh di filmnya itu dan cocok dengan apa yang ada di buku. Sosok Evan itu tuh menjadi sekedar pria berwajah tampan dengan postur tubuh yang tegah, dan ini nih bikin aku tuh inget banget sama sosok Jacob yang ada dari film Twilight. Lalu gimana dengan karakter Ben? Bolehlah, kan Ben ini diperankan oleh Nick Robinson ya, yang sudah tenar dalam film-film terdahulu yang menjadi pendongkrak supaya The Fifth Wave itu bisa jadi laris di pasaran. Masalahnya, postur tubuhnya menjadi sangat berbeda dengan pemeran Evan Walker. Nah, posisi Ben ini kan tentara yang dilatih entah berapa lama oleh Angkatan Darat. Bisa saja pihak yang mengaudisi benar-benar memilih dua aktor yang perbedaan bodinya tuh nggak terlalu jauh, sehingga penonton tidak terlalu mudah menebak siapa yang bakal dipilih oleh Cassie. Nah, tapi di film ini nih, Ben itu dipilih aktor yang kurus, tapi Evan itu dipilih aktor yang gagah dan tegap, memiliki postur tubuh seperti seorang tentara gitu. Tapi di sini Ben itu tidak memiliki postur tubuh seorang tentara. Oke, selain tiga tokoh utama tadi, masih ada tokoh seperti Ranger yang sayangnya tuh masih tidak menggambarkan ekspektasi ya. Ranger itu tuh dandanannya tuh emang tomboy banget, tapi rasanya kurang karakter tomboy yang sebenarnya terjadi. Nah, harusnya itu seperti Emily Blunt dari film yang diadaptasi oleh novel All You Need Is Kill. Nah, kalau penonton udah baca buku, rasanya agak sedikit menyayangkan bahwa karakter Ranger ini kurang dalam memiliki peran yang penting. Nah, syukurlah pemain yang membawakan karakter Sam itu tidak terlalu buruk ya. Jadi pemain Sam ini membawakan bocah usia 6 tahun, yaitu menjadi adiknya Cassie, dan juga di sini nih Sam ini cocok-cocok banget buat jadi adiknya Cassie. Bahkan cara dia bermain pun juga pas seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Sobat Filmologi tentang review dari aku mengenai adaptasi film The Fifth Wave dari novelnya. Menurut kalian gimana nih? Apakah ada komen-komen lain atau mungkin ada tambahan? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa di like video aku dan tunggu video review film lainnya. Bye-bye!